Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Oke. Mungkin kita bisa bangkit berdiri dulu. Kita bangkit berdiri. Boleh beri senyum yang terbaik, beri salam mungkin, ya kan? Asik. Lihat sudah pada ganteng-ganteng, sudah pada cantik-cantik gitu kan. Saya percaya waktu kita datang ke tempat ini kita adalah orang-orang yang siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Katakan kiri kanannya, mari siap untuk memuji Tuhan. Mari siap untuk memuji. Iya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebab Tuhan yang baik bagi kita. Yes. Kau baik bagi kami Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tari. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Oh, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segala, datang sujud menyembah, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama kita katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan lagi, Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Kami mau katakan Kau baik Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari beri sorak-sorai yang lebih lagi buat Allah kita. Yes. Sebab Tuhan kita baik, amin. Boleh salam kiri kanannya lagi, katakan Tuhan kita baik. Yes. Tuhan kita baik, amin. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Yes. Kami mau naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Siang begitu besar, amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, Selamatkan dan pulihkanku. ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik. Ku naikkan syukurku, Katakan menaikkan ku syukur. naikkan syukurku, Katakan lagi menaikkan ku syukur. naikkan syukurku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku. Mari, saya mau mengajak setiap kita untuk menari. Amin. Cengkol dong kiri kanannya masih agak gimana gitu ya. Oke, kita lagi memuji menyembah Tuhan. Amin. Beri senyum yang terbaik lagi buat kiri kanannya dong. Yeay. Meninggikan namamu Selalu menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin, 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 amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan,
Kami mau katakan Kau baik bagi kami. Kami mau katakan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Karena semuanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kepunyaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh gak ada kasih yang seperti Engkau. Kasih yang tanpa syarat itu Tuhan. Engkau tidak pernah menuntut setiap kami Tuhan. Tapi kasih-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan, murni adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, Karya-Mu nyata dalamku.
Kau saja Tuhan. Kuatku, Yes. ku percaya, ku aman dalam Harapanku di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya ya Rabbas, Yesus, ya Yes, hanya Kau Tuhan. ku percaya, Ku aman Tuhan, pengharapan kami Tuhan hanya dalam-Mu. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan, yang menjadi pengharapan kami, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi jaminan kami Tuhan. Kau gak pernah gagal, Kau gak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau, Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tak pernah gagal. Oh Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, semasa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal Tuhan, tak tak pernah gagal rancangan-Mu, tak pernah gagal ketetapan-Mu atas setiap kami. di jalanku, kuasa-Mu sempurna, Pengharapanku takkan hilang, semasa depan. Di dalam Amin, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yes, yes Tuhan. Yes, yes Tuhan. Oh, tak pernah berubah, tak pernah gagal.
besar ketetapan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya, ku aman dalam Kalau kami mau katakan pengharapan kami dalam Engkau. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Ku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Yang cinta Yesus, mari kita angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Saya cinta, saya mau cinta Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Kita katakan yang terutama. Oh, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
laki-laki. Tuhan Kita sampaikan dengan kasih kita. Katakan Yesus. laki-laki, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Tuhan. Sama-sama kita katakan. Yesus. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan, kami mencintaimu. Kami punya masalah, kami punya pergumulan, kami mencintaimu Tuhan. Haleluya. Ada yang mengecewakan kami mencintaimu Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhanku, Engkau tetap segalanya dalam hidup kami. Ada pergumulan, ada yang mengecewakan kami, ada yang menyakiti hati kami. Ada tantangan, ada cobaan. Engkau tetap segalanya. Amin. Engkau tetap kami cintai. Terima kasih. Biarlah di hari-hari ini kami semakin diperbaharui hati kami, dan kami boleh semakin memberi diri kepada Engkau, sehingga apapun yang terjadi kami tetap berkata, Kaulah segalanya, dan kami boleh tetap setia dalam panggilan-Mu, kami tetap setia dalam kehendak-Mu Allahku. Biarlah kami semua menangkap siapa kami, dan kami terus ada dalam kehendak Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tetap setia karena Engkau kekuatan kami. Terus kami mencintaimu. Kami tidak lari. Kami terus ada di dalam Engkau. Makasih Allahku. Kami bersyukur. Berfirman, berbicaralah. Urapi saya, pakai saya. Berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap, mari sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semuanya. Salam semuanya. Bagaimana kabar kita? Gimana? Haleluya. Tetap dalam semangat? Tetap dalam sukacita? Coba lihat kanan kirinya. Puji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan, kita rindu. Kita berminggu-minggu kita belajar tentang pencobaan, lalu tentang ada penyesatan, ada kekecewaan dan kebencian. Kebencian itu membuat kita jadi salah jalan. Dan kita juga pernah belajar orang percaya dikelilingi oleh kasih setia. Amin. Orang percaya dikelilingi kasih setia, dan kita juga belajar berturut-turut tentang dalam pencobaan kita akan bisa menang. Kita juga belajar hari ini untuk kita tetap setia. Yuk kita buka Lukas 15. Walaupun saya sering ada di Lukas 15 ini, yaitu tentang anak yang hilang. Tapi saya suka merenungkan, dan itu saya sampaikan hari ini. Lukas 15 dari ayatnya yang 11. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudaraku, cukup panjang ayatnya, kita baca aja ya. Sampai 24 ya, cukup panjang.
Lukas 15 ini Yesus berkata ya tentang perumpamaan tentang anak hilang. Ayat 11 saya. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, kita belajar, kita kalau melihat dari ayat 11-nya, ya, kalau kita melihat dari ayat 11-nya, yang kita baca tadi, bahwa ada seorang bapak ya mempunyai 2 anak laki-laki. Lalu yang bungsu, kita lihat ayat 12, meminta harta kepada bapaknya itu. Maka dikatakan, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku. Jadi si anak yang bungsu ini datang kepada bapaknya meminta harta miliknya yang menjadi haknya. Lalu di sini ayahnya membagikan harta itu. Lalu ayat 12 kita lihat. Ya. Kata bungsu padanya, Bapak berikanlah kepadaku ayat 13. Lalu bapaknya bagi ayat 14. Ya. Ayat 13. Setelah dikasih harta itu ya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh, kita lihat sini, menjual seluruh harta yang menjadi miliknya itu yang sudah dikasih. Lalu setelah dijual, apa yang terjadi? Harta itu diboroskan dan dia pergi jauh. Dan bukan hanya itu, dia berpoya-poya. Apa yang sudah diminta dari bapaknya, dari ayahnya ini, diberikan yang menjadi haknya. Lalu dia pergi ke tempat negeri yang jauh, dia berpoya-poya, diboroskan oleh si anak ini. Si anak bungsu ini. Kita lihat ayat 14. Setelah ya dihabiskannya, timbul bencana. Ada kelaparan. Setelah dihabiskannya, timbul bencana. Lalu bukan hanya bencana, tapi ada juga kelaparan di negeri itu. Sedangkan saat itu, harta yang tadinya dia minta bagian dia dari ayahnya itu, sudah dihabiskan, kita sudah baca tadi. Sudah dihabiskannya. Dia boros, dia berpoya-poya, dia berpesta, dia berpoya-poya. Sesuai dengan ayat 13 tadi, dia berpoya-poya. Dihabiskan
lupa dengan bapaknya. Lupa bahwa itu adalah harta yang dia minta lalu diberikan kepada dia yang menjadi bagian dia. Tapi karena keinginan daging, nafsu yang dia miliki, dia berpoya-poya. Dihabisin semua. Lalu apa yang terjadi nih? Ayat 14. Setelah habis timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu. Kalau sudah di dalam negeri, jadi bukan berbicara, saya sudah tidak punya uang, tapi mau kemana, mau kerja kemana, untuk melanjutkan dia punya keuangan, ya susah. Karena apa? Seluruh negeri juga mengalami kelaparan, karena ada bencana. Beda kalau seseorang hanya harta dia yang habis, dia masih bisa bekerja. Dia masih bisa melakukan di tempat lain, ini enggak. Tapi bencana kelaparan terjadi di seluruh negeri itu. Sehingga dari kondisi ini, dia enggak punya apa-apa. Dan untuk bekerja juga sulit. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Dalam kondisi yang seperti itu, kondisi yang begitu memprihatinkan, dia gak punya lagi, ada satu peluang untuk bekerja yang dia lihat. Itu apa? Seseorang yang memelihara babi. Lalu dia pergi kepada orang itu di negeri itu. Dan si anak bungsu ini bekerja, yaitu menjaga babi di ladangnya. Dalam kondisi yang terpuruk, sebelumnya dia adalah seorang anak bungsu. Kita bayangkan seorang ayah mempunyai 2 anak, punya harta. Pasti ini diperhatikan anak yang bungsu ini di dalam rumah ayahnya sebelumnya. Di rumah bapaknya sebelumnya. Tetapi dia meminta yang menjadi haknya, harta miliknya, warisan dari ayahnya itu dia minta. Akhirnya dikasih. Tapi dihabiskannya, dikuasai oleh nafsu kedagingannya. Dihabiskannya semua. Kita bisa bayangkan tadinya punya ayah, dia bisa mau makan tinggal makan. Apalagi di dalam rumah ayahnya itu, bapaknya itu ada orang-orang yang bekerja juga. Ada orang-orang upahan. Tapi karena dia melakukan sesuatu dikuasai oleh nafsu kedagingannya, dia minta yang menjadi hak miliknya. Kita bayangkan seperti apa seluruh negeri lagi kelaparan, lalu dia perlu makan. Lalu dia melihat ada seseorang yang bisa dia bekerja, dia hampiri. Dan dia disuruh menjaga babinya. Tapi karena suatu kebutuhan hidup, suatu keadaan yang memprihatinkan, dia apa? Akhirnya bekerja kepada orang yang memiliki babi ini. Kita bisa bayangkan seperti apa si bungsu ini. Pasti hancur sekali hatinya, hancur sekali keadaannya. Sampai mengalami, saya bagikan kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya. Daud juga pernah mengalami suatu keadaan titik yang paling rendah. Dan waktu itu saya tayangkan, ada gambar. Dia mau keluar dari masalahnya, seperti jurang tinggi, mau turun di bawah, ada singa, ada beruang. Suatu keadaan yang begitu berat dihadapi Daud. Mau begini nggak bisa, mau naik, mau keluar dari masa Daud nggak bisa. Dan di sini juga si bungsu mengalami itu. Kehidupan yang sangat berat bagi dia. Bahkan apa yang terjadi, kita lihat ayatnya yang 15. Oke, 16. Dia mengalami lapar. Dia mengalami lapar. Lalu ingin mengisi perutnya itu makan. Tapi apa yang terjadi? Begitu mengalami suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, titik yang paling rendah sekali,
Sampai untuk makan pun susah. Sampai untuk mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu pun tidak dikasih. Kita lihat nih. Sampai mau makan pun gak ada. Dan serang pun tidak memberikan. Ampas makanan babi. Bayangkan sudah lapar. Dia kasih makan babi. Lalu ampas makanan babi ini pun tidak diizinkan untuk dia makan. Saya jadi teringat, tadi gak terpikir. Saya ada nonton. Ada seorang suami. Saya lupa, mungkin ada yang juga melihat. Istrinya hamilkah, mau melahirkan kalau gak salah. Lalu dia mencuri pisang. Dia mencuri pisang 4 tandan. Mau makan pun tidak ada. Ini cukup kondisi yang memprihatinkan. Mau makan pun tidak ada. Istri mau melahirkan. Akhirnya dia melakukan suatu jalan. Mencuri pisang 4 tandan. Akhirnya dibawa ke polisi. Tapi bersyukurnya yang punya pohon pisang ini memaafkannya. Akhirnya terjadi perdamaian. Dan polisi pun akhirnya memberi beras, memberi pertolongan. Keadaan yang memprihatinkan sampai si bapak ini, si suami ini mencuri pisang. Untuk bisa makan. Sedangkan si anak bungsu ini apa yang dialaminya? Di saat lapar dia bekerja untuk menjaga babi di ladang. Dia lapar. Untuk makan pun tidak dikasih, bahkan ampas makanan babi itu tidak dikasih. Kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku. Seperti apa nih keadaannya. Tapi bersyukur sekali. Di saat dia, si bungsu ini mengalami suatu keadaan titik yang paling rendah sekali. Di saat dia mengalami suatu keadaan yang begitu sangat memprihatinkan, titik yang paling rendah. Mau bagaimana ini? Mau makan? Puji Tuhan. Dia mulai menyadari keadaannya. Ada seseorang sudah ada dalam suatu kesalahan, ada suatu keadaan yang tidak baik. Dia tidak ada untuk datang merenung, teduh, untuk menyadari. Tapi ada dalam suatu keputusasaan. Ingin mengakhiri hidupnya. Lari dari keadaan apa yang sedang dialaminya. Tetapi beda si bungsu ini. Kita lihat ayat 17. Beda si bungsu ini, kita lihat ayat 17-nya. Ia menyadari. Lalu waktu dia menyadari, dia mulai teduh, dia merenung. Dia lalu kembali mengingat bapaknya. Di saat untuk makan saja dia tidak bisa, bahkan ampas babi tidak ada dikasih untuk dia. Dia tidak lari kepada suatu keputusasaan yang membuat dia untuk menghabisi hidupnya. Lari dari suatu keadaannya. Tapi dia apa? Menyadari keadaannya. Lalu dia berbicara di dalam hatinya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada suatu kesadaran. Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi waktu seseorang mulai ada menyadari keadaannya. Tidak mengikuti apa yang terjadi dalam dirinya. Tidak masuk dalam suatu keputusasaan. Tidak menjadi matanya gelap. Akhirnya dia jadi tersesat. Makanya Yesus berbicara di Lukas 17.
Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Penyesatan itu bukan karena hanya pengajaran-pengajaran saja. Tetapi pikirannya udah gelap, matanya udah gelap. Sehingga dia tidak bisa lagi berjalan mana yang terang, mana yang gelap. Dilakukan. Padahal dia tahu itu salah, tetap dilakukan. Jadi tersesat. Tapi di sini, di keadaan yang satu yang udah titik yang paling rendah, dia ingat bapaknya. Dia berbicara sendiri. Betapa banyaknya upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia menyadari itu. Waktu si bungsu ini menyadari ini, kita lihat ayat 18. Kita lihat. Setelah dia menyadari, terjadi suatu apa? Pembaharuan hatinya. Ada suatu pembaharuan atas hatinya, atas pembaharuan dalam pikirannya. Bukan lagi keadaan sesuatu, akhirnya iblis bisa ambil bagian. Kamu kan sudah meninggalkan, sudah ambil harta milikmu. Ngapain lagi kamu kembali ke sana? Bisa ada. Si pencuri itu seperti Yohanes 10:10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, binasakan. Pasti ada suara yang mengintimidasi ini. Kamu kan sudah tinggalkan, kamu sudah ambil harta yang menjadi bagianmu. Tapi apa di sini terjadi? Waktu dia menyadari ada pembaharuan dalam diri dia. Si bungsu bilang, aku akan bangkit. Dan bukan hanya bilang, aku ada pembaharuan di hatinya. Ada pemulihan dalam hatinya. Lalu bilang, aku akan bangkit. Dan pergi kepada bapakku. Dan bukan hanya itu, kita pegang nih. Aku akan bangkit. Yes. Setelah itu apa? Aku akan pergi kepada bapakku. Dan bukan hanya itu. Terjadi pemulihan, pembaharuan. Saya waktu lagi belajar Lukas ini, saya teringat yang Pak Simon bagikan hari Minggu kemarin. Mengalami pembaharuan hati. Mengalami sesuatu yang pembaharuan. Iya. Saya tidak terpikir tadinya ini untuk melanjutkan. Tapi saya sedang belajar di sini, saya seperti rema sekali Lukas 15 ini. Terjadi pembaharuan. Lalu apa dampak setelah dia berkata, aku akan bangkit, dia menyadari, lalu ada pemulihan, ada pembaharuan. Ada tindakan, apalagi? Aku akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa. Ada sesuatu pengakuan, saya berdosa. Di dalam diri seseorang waktu ada pemulihan, ada pembaharuan, akan ada suatu tindakan. Banyak orang mengalami, dia menyadari, tapi tidak ada tindakan dalam dirinya. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan, saya suka dipanggil bawa Tuhan pelayanan di luar gitu ya. Nanti setelah saya nyampaikan firman Tuhan, nanti dijamah, nanti pada nangis. Ini yang PMK bisa tahu itu. Kalau saya diminta di PMK juga, tempat lain juga. Dijamah Tuhan nangis. Ayo silakan bangkit berdiri. Ada yang bangkit berdiri dan ada yang tidak bangkit berdiri. Saya waktu belajar ayat 18 ini, dia bangkit berdiri dan mengangkat tangan, bahkan ada yang berteriak, Tuhan, si anak ini menyadari karena dia mengalami pemulihan dan pembaharuan, lalu dia menyadari dan dia berkata, Tuhan, bahkan belum saya hampiri, dia sudah nangis, sudah mengalami Tuhan, belum saya hampiri. Allah sendiri, Bapa sendiri sudah menghampiri dia. Karena kenapa? Dia sudah menyadari, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap Tuhan.
ada pembaharuan, ada pemulihan hati dalam dirinya. Memiliki hati yang baru. Tetapi ada, dia tetap duduk. Saya kok tergerak untuk datang. Waktu saya datang dia hanya nangis, berontak, berteriak. Tetapi dia tidak bisa melepaskan pengampunan. Dia mengalami kekecewaan. Waktu saya datang, kamu ada kecewa. Ampuni. Enggak, teriak. Enggak mau saya. Tetapi beda si bungsu. Dia bangkit dan berkata, aku berdosa terhadap Bapa dan juga terhadap surga. Bukan hanya kepada ayahnya, bukan hanya kepada papahnya, bukan kepada hanya orang tua laki-laki dia, tapi dia juga menyadari ada pembaharuan, ada pemulihan. Aku juga berdosa terhadap surga. Kenapa? Ada penyadaran. Tidak ada yang namanya gengsi, sombong. Kalau aku nanti begini, apa kata abangku? Apa kata orang-orang upahan yang bekerja di tempat ayah saya? Kalau saya pulang begitu, apa kata mereka? Aku akan dihujat. Tidak ada untuk didengarkan itu. Seperti Yohanes 10 ayat 10. Si pencuri itu yang ingin merusak, membinasakan dia. Tidak dia dengar. Yang dia tahu adalah saya telah berdosa terhadap ayah saya, papa saya, papi saya. Dan juga terhadap surga, terhadap Allahku. Tidak memegang suatu harga diri dalam diri dia. Apa efek, dampak dia mengalami pembaharuan ini? Terjadi sesuatu yang baru dalam diri dia. Bukan hanya saat itu dia menyadari. Tetapi apa? Ada tindakan. Ada tindakan. Kita lihat ayat 19. Lihat, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saking begitu dia sudah begitu sangat mendukakan bapaknya, ayahnya ini, papahnya ini. Sampai dia bilang, saya tidak layak lagi sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai seorang upahan. Kita lihat ayat 20. Tindakan apa yang dialaminya? Dia mengalami penyadaran diri. Dia mengalami pembaharuan dalam hatinya. Ada action, ada suatu aksi, ada tindakan. Dia bangkit, lalu pergi kepada bapaknya. Tadi saya kasih contoh. Saya melayani, hanya teriak, ampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Saya kecewa dengan ayah saya. Sering saya temukan seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya belajar sabar. Saya rangkul, saya peluk kalau dia seorang wanita. Dan pernah seorang laki-laki, dia laki-laki gak mungkin saya peluk. Lalu seorang yang saya kenal di situ, tolong peluk dia. Lalu saya tumpangkan tangan. Tetapi di sini si bungsu, dia bangkit. Apa yang terjadi? Dia bangkit berdiri dan pergi kepada papahnya. Masih jauh, ayahnya melihat, lihat tergerak hatinya oleh belas kasihan. Masih jauh. Kenapa? Si ayah sudah Tuhan taruhkan hati itu karena si anak, si bungsu bukan hanya, aduh saya udah begini, saya mau pulang aja ke rumah bapak saya kan ada harta. Nanti saya jadikan jaga babi juga bisa, saya jadi orang upahan, bukan gitu. Tapi dia menyadari, saya bersalah kepada bapak saya dan juga terhadap surga, terhadap Allah. Allah bekerja kepada orang tuanya. Sehingga walaupun masih jauh, ayahnya ini apa? Ayah telah melihatnya lalu tergerak hatinya belas kasihan. Ayahnya itu apa?
Lihat, bukan menunggu si anak yang sudah menghabiskan harta itu lalu pulang. Pasti kita bayangkan jaga domba, jaga babi, seperti apa pakaiannya, bahkan untuk makan sudah nggak bisa. Gimana kira-kira keadaan ini si bungsu, pakaiannya seperti apa? Tapi si ayah kita lihat, si ayah yang berlari untuk mendapatkan anaknya. Si ayah yang berlari untuk mendapatkan anaknya. Bukan menunggu, oh anak saya sudah pulang. Itulah Allah kita, amin. Allah kita luar biasa, makanya Yesus dikasih perumpamaan tentang anak yang hilang. Allah kita luar biasa, si ayah diberikan hati itu, digerakkan hatinya dengan memiliki belas kasihan. Dan bukan hanya berlari, tapi apa? Pasti bau. Tapi si ayah karena dikuasai belas kasihan, bukan lagi dikuasai anak saya ini begini, telunjuknya melihat kekurangan si anak bungsu, melihat kekurangan yang kurang ajar dimiliki oleh si anak bungsu. Bukan itu, dia bau, tapi apa? Dirangkul. Bahkan diciumnya anaknya, dipeluk si bungsu ini, dirangkul. Allah mengerjakan ini kepada hati si ayah. Allah mengerjakan ini kepada hati si ayah. Kita lihat ayat 21. Lihat, kita belajar di sini Bapak Ibu Saudaraku. Kita belajar. Saya sangat diberkati, saya sering sekali menyampaikan sebenarnya firman Tuhan ini. Waktu si ayah merangkul dan memeluk menciumnya. Lihat, ini yang kita miliki, hai kita semua. Anak-anak Tuhan, pelajar-pelajar, mahasiswa, karyawan-karyawan, keluarga-keluarga, siapapun kita. Si anak, bukan hanya si bungsu, bukan hanya waktu sebelum ketemu ayahnya dia berbicara sendiri. Aku telah berdosa, aku menyesal, aku akan pergi, aku akan, gak hanya itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika ketemu ayahnya, dan ketika dipeluk ayahnya, dicium ayahnya, dari mulutnya si ayah ini, dari mulutnya dia langsung menyampaikan kepada ayahnya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan juga kepada Bapak. Dipelukan si ayah. Tidak hanya menyampaikan di dalam dia secara pribadi, di dalam kamar. Mungkin di dalam lagi perjalanan seseorang mengalami. Mungkin lagi kesulitan ngomong-ngomong sendiri. Tetapi ada pengakuan secara pribadi yang langsung didengar oleh ayahnya. Dan di hadapan ayahnya itu langsung juga disampaikannya kepada Bapa di surga. Kita belajar ini. Pengakuan, penyadaran, akan terjadi pemulihan, akan terjadi pembaharuan. Hari-hari ini banyak orang rajin beribadah, melayani, aktif dalam pelayanan seperti yang disampaikan Pak Simon minggu kemarin. Tapi tidak mengalami sesuatu pembaharuan hati. Tetap bisa menyimpan sesuatu rasa di dalam dirinya, ada kekecewaan di dalam dirinya. Menyimpan sesuatu hati, tapi kalau ini si anak bungsu, dia ngomong langsung kepada ayahnya. Bisa seseorang sudah dipeluk, sudah diampuni, sudah dicium. Saya kan tadi sudah ngomong juga waktu saya berdoa. Waktu saat saya teduh saya baca firman, tapi waktu ketemu seseorang di mana dia mengalami kekecewaan, tidak dihampiri, tidak didatangi. Aku minta maaf ya, kemarin saya begini dengan kamu. Saya ada kekecewa. Oh gitu. Kenapa? Nantilah kita ngobrol berdua ya. Dan ini si bungsu
menyampaikannya langsung. Padahal sebelum dia bangkit, berdiri, dia sudah menyampaikannya. Secara hati dibereskannya. Makanya ada pembaharuan, ada pemulihan. Sehingga dia boleh bangkit berdiri dan bilang, aku akan pergi kepada Bapakku. Dan ini hasilnya, dia ketemu Bapaknya. Tapi luar biasa sekali. Kepada ayahnya tetap disampaikannya, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Allah, terhadap Yesus. Aku tidak layak lagi sebut Bapa. Tapi apa yang dilakukan ayahnya itu? Waktu si bungsu mengalami ini. Kita lihat ayat 22. Lihat, si ayah waktu si anak ini, si bungsu ini ngomong, bukan gini, ya sudah enggak, tapi apa? Tetapi ayah berkata kepada hamba, lekaslah bawa kemari, lihat nih, jubah yang terbaik. Waktu anaknya pulang, si ayah, si papa malah berkata apa? Dia bilang kepada hamba-hambanya, ambilkan jubah, lakukan yang terbaik lagi. Lalu kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ada sukacita, ada kegembiraan. Ada sukacita, kegembiraan yang dimiliki ayahnya. Sekalipun harta sudah diambil, sudah hilang. Tetapi apa? Si ayah lebih melihat kepada pribadi anaknya ini. Si bungsu ini. Si ayah, si papa bukan melihat harta yang sudah dihabiskan. Tapi si papa, si ayah melihat adalah anaknya sudah kembali. Makanya ada sukacita. Ayat 32. Kita lihat ayat 32. Bukan hanya dikenakan pakaian yang indah, yang terbaik, cincin, dikenakan sepatu. Lalu pada katakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada sukacita besar. Tadinya sudah dianggap mati karena tidak ada terhubung lagi, sudah hilang. Maka dibilanglah anak yang hilang. Maka Yesus berkata tentang anak yang hilang kepada si bungsu ini. Tapi yang hilang itu kembali, bukan dicari. Tetapi si anak yang hilang ini kembali. Dan bukan hanya itu, kita lihat ayat 31, apa yang dikatakan ayahnya itu. Bukan hanya bersukacita, bukan hanya bergembira, anak yang telah hilang sudah hidup kembali. Kita lihat ayat 31. Ayat 31 kita lihat. Kata ayahnya kepadanya, anakku, lihat, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Si ayah ngomong gitu sama anaknya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku. Anaknya sudah hilang. Anaknya sudah menghabiskan hartanya. Berpoya-poya dan tidak pernah mengingat ayahnya ini, papahnya ini. Tetapi kita lihat nih, apa yang terjadi yang dimiliki oleh hati ayahnya ini. Waktu si anak kembali, dikatakan, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku, ini Yesus menyampaikan di Lukas 15 ini sebagai seperumpamaan anak yang hilang. Ini Yesus juga sedang menyampaikan tentang hati Allah kita, Bapak kita, ini juga hati Yesus kita. Bagaimana Yesus sangat-sangat mengasihi kita, amin. Bagaimana sekarang ini kehadapan kita?
Atau banyak orang di luar sana. Mari kita hari-hari ini semakin dekat dengan Yesus kita. Yesus sangat mengasihi kita. Ini perumpamaan dari Yesus. Dia sedang menyatakan seperti itulah Allah kita, Tuhan kita. Siapa di antara kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Atau engkau memiliki kenalan udah jauh dari Tuhan? Atau kita, tadinya kita luar biasa melayani Tuhan, luar biasa di dalam berdoa. Tetapi di hari-hari ini tidak lagi terbakar, tidak lagi menyala di hadapan Tuhan. Tidak lagi mengejar hubungan pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Saya mau sampaikan, Allah sangat menanti setiap kita. Siapa di antara kita tidak lagi ada dalam tetap setia seperti dulu. Pakai tadi tema yang saya bagi adalah untuk kita tetap setia. Si anak hilang ini sudah pergi tapi dia kembali. Dia kembali kepada ayahnya. Tuhan juga merindukan kita untuk ada di sini. Jangan pernah kita melihat kekurangan, tapi kalau kita ada kekurangan, kita ada kegagalan kita datang kepada Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan. Allah akan datang kepada kita, Allah akan merangkul kita. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 17. Satu Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Banyak saat ini sedang menawarkan dunia ini menawarkan banyak hal. Akhirnya bisa meruntuhkan iman, semangat anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, jemaat Tuhan. Dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Tapi Allah merindukan kita tetap ada dalam kehendak Allah. Bukan hanya tahun ini, tapi sampai selama-lamanya. Amin. Si anak ini hilang kembali kepada ayahnya, kepada bapaknya. Dikenakan, ada pesta yang luar biasa dilakukan. Dipotong domba-domba. Anak yang hilang ditemukan. Kalau kita mengalami lawatan Tuhan, ada sukacita yang luar biasa, ada kasih Tuhan Yesus. Makanya indah sekali kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu terhubung dengan Roh Kudus, minta dipenuhi Roh Kudus, memiliki kedekatan dengan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus ada sukacita, Roh Kudus yang menolong kita untuk kembali kepada kehendak Allah yang semula. Pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, bisa kehilangan kehendak Allah yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Hilang, terbawa apa? Keadaan yang sedang terjadi. Saya jadi ingat bagaimana dulu seseorang melayani saya dengan begitu kuat sekali. Dia baru dia ngomong, saya sudah menangis. Kalau tanpa dia, saya mungkin tidak ada hari ini. Begitu juga hidup kita. Keadaan hari ini, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Banyak hari-hari ini, banyak orang terhilang. Tuhan ingin membangkitkan kita, memakai kita. Ada orang dalam masalah, susah keluar dari masalahnya, tapi kita punya Tuhan sama seperti anak bungsu ini. Punya masalah, tapi dia menyadari, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menolongnya, bahkan ada pelukan kasih. Kita waktu datang kepada Yesus, siapa di antara kita? Kalau saya mau cerita ke si ini, paling nanti jawabannya seperti ini. Kalau saya cerita, berarti engkau tidak memiliki pengenalan akan Yesus. Kalau seseorang memiliki pengenalan akan Yesus, dia akan datang kepada Yesus, dia akan datang kepada Bapaknya, dia akan datang kepada Allahnya. Si bungsu tadi datang kepada bapaknya, padahal dia tahu dia sudah menghabiskan hartanya. Tetapi walaupun keadaan kayak gitu, si bungsu tetap datang kepada ayahnya. Apalagi kita, Yesus sudah mati bagi kita, kita datang. Kita datang secara pribadi. Kalau berhubungan dengan seseorang, kita dengan rendah hati
menghampiri orang itu. Kita bikin janjian. Kita semua saya pikir di sini nggak ada yang nggak punya WA. Tinggal janjian, betul ya? Betul? Tinggal janjian. Saya mau ketemuan dong, ada apa? Ada deh, kalau nggak mau langsung terus terang. Kita ketemuan yuk. Mungkin supaya semakin cair ngobrolnya, yuk sembari makan bakso yuk. Nah, jadi ngobrolnya semakin itu. Enak sembari ngobrol. Oh dia nggak suka bakso, dia sukanya ayam panggang. Ingat. Atau mau makan B2, oh ingat. Jualan kita yang ada di jalan itu. Ajak makan B2. Ngobrol-ngobrol sembari nih. Bikin janjian langsung nanti dari sini. Ada orang di sini. Janjian. Ngobrol. Tapi ada orang menyimpan sendiri. Sehingga tidak ada kemerdekaan. Roh Kudus, saya mau sampaikan, Roh Kudus sulit bekerja. Seseorang sulit mengalami kemerdekaan kalau ada menyimpan sesuatu dalam dirinya tentang seseorang. Roh Kudus sulit bekerja dengan sempurna. Roh Kudus sulit bekerja untuk melakukan merdeka. Bisa melayani? Tetap bisa melayani. Tapi tidak mengalami lagi kehendak Allah yang pernah dia dapatkan lebih lagi di depan Tuhan. Mendengar suaranya secara pribadi, mendengar suaranya. Makanya saya katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keindahan, tetapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Allah kita, merindukan kita, tetap ada di sini. Amin. Dan bukan ada di dalam kehendak Allah. Tapi kita apa? Berlari. Amin. Amin. Kita terus berlari. Kita lihat yuk, Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Kita sama-sama baca ya, Filipi 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan, oke Kak kompak, mungkin boleh dapat. 1, 2, 3. Dan berlari-lari. Ntar dulu, aku pengen kompak kita baca. Dengan keras. Filipi 3 ayat 14 kan? 14. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tadi kita belajar di 1 Yohanes 2, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Banyak orang hari ini keinginan daging lebih banyak menguasai, sehingga tidak lagi menangkap kehendak Tuhan dan lebih lagi apa kehendak Tuhan dalam dirinya. Dulu waktu memulai awal dia begitu semangat, tapi Allah menginginkan dia terus ada kehendak Allah itu. Bahkan apa? Berlari kepada tujuan. Amin. Allah menginginkan kita hari-hari ini adalah untuk lebih lagi berlari. Berlari. Allah menginginkan kita hari-hari ini untuk berlari. Ada lagi satu sukacita semangat dalam melayani Tuhan. Hadir dalam berdoa. Mengerjakan panggilan Tuhan. Jemaat-jemaat juga di sini. Hadir dalam beribadah. Di mana engkau kita komsel. Berlari. Di dalam berlari. Nah di sini kan kita ada yang rajin olahraga ya, berlari ya. Di dalam berlari itu ada yang namanya lelah, betul ya? Dalam berlari itu ada lelah. Sekarang gini, di dalam ikut Tuhan juga, untuk ada terus ada dalam panggilan Tuhan. Untuk ada terus dalam kehendak Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita berlari. Sekalipun dunia ini menawarkan dengan segala keinginannya untuk menawarkan kepada sesuatu kepada kita. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk terus berlari. Sekalipun ada olokan. Kita bisa mengalami olokan, penganiayaan. Hari-hari ini ada gereja-gereja dilarang. Ada penganiayaan, lalu fitnah.
Seseorang bisa karena olokan, karena fitnah, jadi tidak lagi semangat ikut Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan, tidak lagi berlari dalam melakukan panggilan Tuhan. Karena apa? Ada fitnah, ada omongan, ada olokan, ada penganiayaan. Tadinya dia ikut Tuhan itu, dia semangat sekali. Dia ingin berlari melakukan kehendak Allah. Dia ingin sekali menyelesaikan panggilan Tuhan. Bahkan ada seseorang, bukan seseorang, berpuasa. Dia berpuasa supaya apa? Terus ada dalam panggilan Tuhan itu. Dia berlari, orang untuk berlari, orang atletik, vitamin, minum air, makanan dijaga yang sehat. Anak-anak Tuhan yang berlari dalam Tuhan itu berpuasa, mencari wajah Tuhan. Dia ingin mendapatkan lagi kehendak Tuhan. Itu membuat sekalipun ada olokan, penganiayaan, fitnah, masalah, ada pergumulan perlu, ada pencobaan, ada masalah, banyak hal. Ada yang jelek-jelekin kita, ada masalah keuangan seperti si anak bungsu yang tadi. Tapi si bungsu itu tetap datang pada Tuhan, sehingga si bungsu itu bisa berdiri. Dia bangkit. Tuhan lagi menginginkan kita di hari-hari ini untuk terus ada dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya masa dulu kita berapi-api, tapi di hari-hari terlebih di masa-masa ini. Pencobaan di hari ini lagi banyak di mana-mana. Keadaan orang hari ini lagi banyak masuk keputusasaan. Tapi Tuhan merindukan gerejanya di hari-hari ini tidak terbawa arus, tapi gerejanya bangkit di hari-hari ini. Amin. Kita gerejanya setiap kita bangkit. Untuk itu kita belajar dari anak yang bungsu itu. Yesus memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang aja bisa mengalami yang luar biasa, diadain pesta. Ada sukacita, ada air mata tapi sukacita di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhan itu indah sekali. Kita datang di hadiratnya, menikmati hadiratnya. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Hanya kehadiranmu yang membuatku penuh nyanyian. Bukan kehormatan, bukan kekayaan, bukan harga diri. Ada seseorang, harga dirinya jatuh karena omongan seseorang, karena olok-olokan seseorang. Tidak lagi semangat. Cara pandang seseorang. Tuhan menginginkan kita untuk terus berlari. Saya mau berbagi. Di sini pasti ada. Di sini ada nggak yang pernah lari lalu jatuh? Adakah? Ada? Bang Eso? Ada yang bilang Bang Eso lari jatuh. Adakah? Banyak. Kayak pernah olahraga ke gor aja banyak. Tapi pasti kita percaya, waktu seseorang berlari, waktu dia jatuh, dia langsung geletak di situ atau bangkit berdiri? Bangkit berdiri enggak? Bangkit berdiri. Kalau dia haus, dia duduk dulu, betul enggak? Saya pernah ke gor, lagi capek, saya duduk, ya saya minum dulu, saya duduk dulu, lalu lanjut lagi. Seorang pelari, kalau dia lelah, kalau dia jatuh, dia lagi bangkit berdiri. Apalagi kita pelari di dalam Tuhan, amin. Apalagi kita sedang berlari di dalam Tuhan, kita bangkit lagi, amin. Saya pernah nonton perlombaan atletik, luar biasa sekali. Sebenarnya pelari itu sudah mendekat garis finish. Tapi waktu dia lari, ada yang jatuh, nggak bisa berdiri lagi. Padahal dia sudah, kalau dia lari, dia paling depan. Si pelari ini sudah paling depan. Tapi luar biasa sekali, saya kagum. Dia menolong yang jatuh ini. Dia menolong yang jatuh ini, akhirnya dia memapah-mapah. Finishnya sudah dekat. Lalu ada lagi pelari yang lain. Seharusnya dia sudah sampai garis finish lagi. Dia mau sampai, sudah titik garis yang paling dekat, dia gini. Dia lihat teman yang pelari itu menolong pelari yang jatuh tadi. Dia udah mau dekat garis ini, mundur lagi. Dia lihat lagi.
Dia sini lagi, dia lihat lagi. Akhirnya apa? Dia mundur. Akhirnya dia ikut membawa yang jatuh ini. Akhirnya mereka jadi bertiga. Menjadi bertiga. Sampai di garis ini, sampai mereka membiarkan yang di tengah itu, yang digotong itu untuk yang sampai di garis ini. Karena kalau sudah garis kayak gini, dia yang menang. Ini garis. Saya salut sekali. Yes Tuhan. Pelari aja ada kasih. Pelari aja tetap berjuang untuk garis sampai garis finish. Apalagi kita. Kita berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tapi hadiah kita bukan seperti hadiah atletik tadi. Hadiah kita kekal di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita semua. Tadi ada pelari yang jatuh, dibangun, diangkat. Mari kita juga saling membangun satu sama lain. Dan bahkan di luar sana banyak orang yang harus kita bangunkan hari ini. Kita bangkitkan hari ini. Amin. Dia dengan tenaga, dengan vitamin, dengan kesehatannya. Kita juga dengan vitamin, dengan tenaga, dengan kesehatan. Tapi juga terlebih lagi kita punya roh Allah, kita punya Yesus di dalam hidup kita. Makanya Yesus bilang, aku datang memberi hidup dalam segala kelimpahan. Yesus sudah memberi kehidupan bagi kita. Untuk itu mari kita semua kembali. Yang sudah tidak ada lagi dalam panggilan Tuhan, kita bangkit. Seperti atletik tadi. Kita saling mengajak, kita saling membangun satu sama lain. Kita datang pada Tuhan biar Roh Kudus yang membangkitkan kita lagi. Membawa kita lagi sampai selesai masuk kepada garis finish. Sampai Tuhan memanggil kita, kita bisa ada di situ. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Sebelum kita berdoa. Amsal 20 ayat 6. Di sini katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati, perhatian, suka menolong orang, tetapi Tuhan mencari yang setia. Jatuh tetap bangkit. Kita berlari kepada tujuan. Sampai garis finish, kita nggak tahu Tuhan panggil kapan kita ada di situ. Kita mau bangkit hari ini. Kita lari kepada tujuan ilahi. Kita terus setia di dalam panggilan Tuhan. Bahkan kita ingin lebih lagi dalam kehendak Tuhan di hari-hari ini. Setia beribadah, baca firman Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mari setia. Di hari-hari ini, Tuhan ingin kita berlari. Tapi di masa-masa kesukaran di zaman akhir ini, hari-hari ini, banyak orang melarikan diri dari masalah. Banyak melarikan diri dari panggilan Tuhan. Melarikan diri dari Tuhan. Lari dari panggilan Tuhan. Ada masalah, lari dari masalahnya. Padahal ada Tuhan. Seperti si bungsu tadi tidak lari dari masalahnya. Tapi dia hampiri ayahnya, dia hampiri bapaknya. Dan datang kepada Allah di surga. Mari kita di hari-hari ini. Bukan pergi ke tempat yang lain, tapi kita tetap setia. Ada panggilan Tuhan. Kita bangkit lagi kembali hari-hari ini. Saling menguatkan. Kita bangkit lagi dalam gerakan doa. Di hari-hari ini ada orang tidak ada lagi dalam panggilan Tuhan. Seperti kita baca tadi, untuk kita ada dalam tujuan ilahi. Mata kita tertuju, kita lari. Tapi hari ini ada orang lari dari masalah. Lari dari panggilan Tuhan. Bahkan bisa, saya tidak mau gereja lagi. Saya mau pergi gereja yang lain. Melarikan diri. Padahal Allah sedang membentuknya untuk tetap setia. Bisa terjadi sesuatu keadaan, Tuhan lagi izinkan supaya kita tetap setia. Seperti si anak bungsu, tidak melarikan diri tempat lain. Dia tetap ada kembali kepada Bapa. Dan inilah yang Yesus katakan kepada kita. Dikasih contoh perumpamaan anak yang hilang itu. Supaya di hari-hari ini, seperti yang Pak Simon bagikan, kita mengalami pembaharuan. Diperbaharui, kan diperbaharui. Akhirnya kita mengalami sesuatu yang baru hari-hari ini. Kita kembali menyala. Kita lagi melakukan perkara-perkara yang besar di hari-hari ini. Bukan dikuasai situasi dan keadaan.
kecewa, sakit hati. Seseorang bisa lari karena kecewa, karena sakit hati. Sama itu dengan jatuh. Tapi kita mau belajar seperti Bang Esok yang jatuh di Gor Segiri, dia bangkit lagi. Ya. Ada yang bilang tadi Bang Esok. Nah, kalau saya pernah nggak sampai jatuh, saya duduk di pinggir jalan itu. Lalu saya beli air mineral, saya minum. Tapi puji Tuhan, jatuh aja bangkit lagi. Kita juga, amin. Amin. Jadi di sini siapapun kita, siapa yang mulai lemas beribadah, datang sama Tuhan, miliki satu pengakuan, saya kok nggak bergairah lagi ibadah ya Tuhan, saya nggak bergairah lagi PA ya Tuhan, saya nggak bergairah lagi dalam komsel baca firman Tuhan. Jangan melarikan diri, mari kita bergairah, kita tetap setia, amin. Ayo katakan kanan kiri, mari kita tetap setia. Mari kita ingat kembali apa yang Tuhan sampaikan. Yuk kita datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kita belajar seorang pelari bisa jatuh, tapi dia tetap bangkit berdiri, menyelesaikan pertandingan yang dihadapinya. Sama seperti yang saya tonton, ada kerjasama menolong yang jatuh itu akhirnya bangkit berdiri dan sampai ke finish. Mari kita juga secara pribadi datang pada Tuhan. Mari kita terbuka pada Tuhan. Bagaimana hari-hari ini hidup kita? Ada kegairahankah dalam diri kita? Biasa ajakah? Senyap, sunyi? Kegiatan rohani sebagai rutinitas kegiatan, mari kita datang. Kita belajar dari anak yang bungsu itu. Kita belajar dari yang bungsu itu. Dia datang pengakuan secara pribadi. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pengakuan secara pribadi. Kita jujur, kita rendah hati. Allah melihat hati kita sama seperti si ayah, begitu anaknya bangkit mendatangi dari jauh, ayahnya pergi berlari. Dalam nama Yesus, siapa kita dulu melihat orang belas kasihanmu begitu tinggi, engkau langsung berdoa, tapi hari ini tidak lagi ada di situ. Pulihkan saya Tuhan. Siapa kita dulu suka berdoa, menyembah, bila kita kembali ada di situ. Seseorang bisa semangat dalam dunia pekerjaan karena tanggung jawab di dalam pekerjaan. Lelah dalam dunia pekerjaan tapi tetap melakukan dalam dunia tanggung jawab dalam dunia pekerjaan. Pekerjaan dalam Tuhan juga panggilan Tuhan. Buat setiap kita di sini, kita punya Bapa di surga. Punya Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Tuhan gak melihat kegagalan kita. Tuhan tidak lihat masalah kita. Karena Tuhan lebih melihat kita, sama seperti si bungsu itu. Si ayah bilang sama si bungsu, engkau selalu ada di hati saya. Harta yang kumiliki ada juga milikmu. Si ayah tidak melihat kegagalan, kekurangan si bungsu, begitu juga Tuhan kita. Kita punya kegagalan, kita punya kekurangan, tapi Yesus, Allah kita, Bapa kita, melihat hati kita saat ini, merangkul kita, memeluk kita. Ini kami Tuhan. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terbuka. Kami mau jujur dalam hal apa kami sudah tidak lagi ada bersama-Mu. Haleluya.
Setia, setia, ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi sampai Engkau datang. Engkau datang sampai Engkau memanggilku. Engkau memanggilku setia selama-lamanya. Setia, 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 ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku setia selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita tetap setia, tapi biarlah kita mengalami pembaharuan hati, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan hati. Biarlah tidak ada hati yang luka, hati yang kecewa. Kita bisa bersalaman satu sama lain, tapi sebagai kegiatan rutinitas, kebiasaan. Tapi biarlah dalam sukacita seperti si ayah yang memelukkan yang bungsu, dipeluk dengan tulus, dicium dengan tulus. Padahal si anak bungsu, dia bau, dia kotor. Tapi karena si ayah tulus, si bapak tulus, dia tetap bisa memeluk dan mencium. Mari setiap kita datang pada Tuhan, kita merendahkan hati kita pada Tuhan. Setia, setia, ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggil. Setia selama-lamanya. Setia selama-lamanya. Setia, setia, ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi sampai Engkau datang, sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku setia selama-lamanya. Setia, setia, ajarku kami tidak lari Tuhan dari panggilan. Kami tidak lari dari doa. Kami tidak lari Tuhanku dari hadapan-Mu. Sampai Bisa Engkau keadaan datang, sakit kami alami, kecewa. Engkau Kami mau tetap setia sampai Kau datang Tuhan. selama. Bisa ada yang mengecewakan kami, ada pergumulan hidup, ada masalah hidup, setia, ada mungkin Kau mengolok kami, ajarku setia Tuhan. ada yang merendahkan kami. Engkaulah kekuatan kami. Kau Yesus sukacita kami. Kau sudah mati bagi kami, beri kehidupan bagi kami. Bahkan Kau katakan Kau datang memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Tapi iblis si pencuri itu ingin mencuri membinasakan kami. Setia, setia, ajarku setia Tuhan. Mengabdi, mengabdi, ajarku mengabdi. Sampai Engkau datang Tuhan. Sampai Engkau datang Tuhan, sampai Engkau memanggilku
dengan roh-Mu. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biar setiap kami semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Engkau. Penuhi kami dengan roh-Mu. Supaya waktu kami rindu tetap setia, kami bersuka cita. Karena roh-Mu adalah kekuatan. Pribadi-Mu adalah sukacita bagi kami. Kami setia bukan menjadi sesuatu beban, tapi sukacita sekali. Ada keindahan luar biasa, ada nyanyian-nyanyian. Karena Engkau bersama kami. Engkaulah pribadi yang membuat kami bersukacita. Di dalam hadirat-Mu kami puas. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Kami berdoa Bapakku, untuk masa-masa ini, di akhir zaman ini. Di luar sana Tuhan banyak orang karena keadaan lari dari panggilan-Mu, lari dari tujuan hidup di dalam Engkau, lari dari gereja. Banyak hari-hari ini Tuhanku, lari tidak lagi setia di dalam mendengar suara-Mu, lari dari persekutuan, lari dari komunitas. Tapi kami bersyukur, berminggu-minggu Kau terus mengajari kami. Sekalipun dalam pencobaan Kau terus mengajari itu kuat, dan kami bersyukur Kau mengajari kami orang percaya dikelilingi kasih setia. Sama seperti si bungsu, dia sudah mengecewakan ayahnya, tapi dia pulang dikelilingi kasih setia dari ayahnya. Ayahnya tetap memeluk dan menciumnya. Kami bersyukur sekali, kami Kau kelilingi dengan kasih setia-Mu. Seperti apapun keadaan kami, Engkau akan memperlengkapi kami dengan jubah yang indah yang baru. Waktu kami datang kepadamu, Engkau mengenakan kepada kami jubah pujian, jubah sukacita, jubah roh. Kami kembali dipenuhi roh untuk berdoa dan berdoa, memiliki mimpi dan visi yang luar biasa di masa-masa ini. Bukan terbawa oleh keadaan zaman akhir ini, tapi kami dibawa oleh arus kekuatan roh-Mu di masa-masa ini. Di masa-masa ini kami akan melakukan perkara yang besar karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kau terus berbicara pada kami. Makasih Allah, hamba sudah menyampaikannya. Kau terus berbicara pada kami secara pribadi. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya kita dikuatkan. Amin. Haleluya. Oke. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya,
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi kita. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna Silakan kepada anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah menuntun kami Tuhan dari rumah kami untuk kami bisa sampai ke tempat ini. Engkau yang sudah menuntun kami dan memberkati kami Tuhan dengan limpahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dan Engkau sudah memberitakan firman-Mu kepada kami, dan Engkau terus berbicara bagi kami untuk kami bisa menjadi taat kepada firman-Mu. Engkau yang terus mengurapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau yang mengurapi dia lebih lagi Tuhan dari apa yang kami sudah dengar dan rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu yang bekerja atas kami. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang Kau berkati. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang Kau sudah berkati dan Kau melimpahi kami dengan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Engkau yang menyertai kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, dan Engkau yang mengurapi kami Tuhan dalam segala apa yang kami kerjakan Tuhan, dan Engkau yang memakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Roh-Mu yang bekerja. Terima kasih untuk Roh berkat-Mu yang terus melimpah atas kami. Engkau yang juga melimpahkan kami berkat, dan kami memberkati Engkau Tuhan, dan kami memberikan dengan sukacita Tuhan, dan Engkau memberkati apa yang kami persembahkan Tuhan. Pakailah bagi kemuliaan nama-Mu, pakailah hamba-hamba-Mu untuk mengurapinya Tuhan, dan memakainya Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, bagi Samarinda, bagi Indonesia, bagi Indonesia dan bagi internasional Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami percaya padamu, Roh-Mu terus mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menyertai kami dan mengurapi kami Tuhan dalam segala kehidupan kami, dan Kau yang mengurapi kami dan dengan berkat-Mu Kau yang menyertai kami dalam segala pulang kami Tuhan ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita akan salam-salaman. Oke, seperti biasanya bisa Bapak dan Ibu.